Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Eka Yulia Indasari, PPG Prajabatan PGSD Universitas Lampung. Pada video ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia maksudnya adalah Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai yang berbeda dari bangsa lain, di mana Pancasila dapat menyatukan segenap elemen bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia maksudnya adalah adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Contoh identitas bangsa Indonesia yaitu bahasa nasional yakni bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Dengan pandangan yang kuat atau kokoh terhadap identitas bangsa Indonesia, Indonesia akan berdiri tegak, tidak mudah terombang-ambing. Sebaliknya, bila persepsi mereka terhadap identitas bangsa Indonesia lemah, bangsa dan negara Indonesia akan menjadi bulanan-bulanan negara lain. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang perlu dan harus dilestarikan. Peluang penerapan Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di era digital seperti sekarang. Peluang penerapan Pancasila bila dilakukan menggunakan teknologi informasi. Pertama, filter atau penyaring ideologi asing masuk ke Indonesia. Kedua, identitas bangsa yang menjadi landasan penolakan atau penerimaan budaya asing. Ketiga, sebagai dasar penyebaran kebaikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sumber motivasi serta juga dijadikan dasar dalam pengembangan iptek dan memerangi kabar bohong atau hoaks. Tantangan penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga memunculkan beberapa tantangan tersendiri. Berikut beberapa tantangan dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, arus globalisasi yang pesat yang bisa menggeser nilai-nilai luhur Pancasila. Kedua, kurang mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila. Ketiga, adanya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Banyak ujaran sara yang tidak sesuai dengan tujuan Pancasila dan kurangnya kesadaran para pelajar akan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila. Kemudian, dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak mulia dalam hubungannya dengan Tuhan, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 5 elemen kunci beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diantaranya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi yang kedua yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong diantaranya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu berbhinekaan global. Pelajar Indonesia artinya mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif serta tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari kebinekaan global diantaranya mengenal dan menghargai budaya dan kemampuan komunikasi intrakultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian, dimensi yang keempat yaitu bernalar kritis.
Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan di antaranya, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Dimensi yang kelima yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang terhadap proses dan hasil belajarnya. Elemen dari kunci mandiri diantaranya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Dimensi yang keenam yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinil, bernalar, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif diantaranya menghasilkan karya dan tindakan yang original, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari solusi alternatif dari permasalahan yang sudah ada. Kesimpulan dari pembahasan entitas dan identitas bangsa Indonesia yaitu implementasi profil pelajar Pancasila dapat mendukung untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Keenam, dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.